Anies Baswedan dinilai memiliki efek kejut dalam Pilkada Jakarta. Tetapi efek kejut ini juga bisa membuat kejutan lainnya, seperti kasus hukum. Diawali dengan kasus hukum yang disebut dengan sahabat dari Anies Baswedan, yaitu Tom Lembong. Pak Anies, seberapa khawatir Pak Anies akan ditom lembongkan? Semoga tidak terjadi. Kami percaya bahwa pemerintah di bawah kepemimpinan Pak Prabowo akan mengirimkan pesan kepada semua, dan itu disampaikan Pak Prabowo, untuk berlaku adil. Tidak ada istilah yang beliau sampaikan itu balas dendam dan lain-lain atas semuanya. Jadi saya yakin Pak Presiden Prabowo akan mengirimkan pesan kepada semua. Sehingga bila memang tidak ada masalah, ya tidak usah dibuat masalah, kira-kira begitu. Jadi saya berharap juga persoalan yang sedang dialami oleh Pak Tom Lembong ini nantinya akan berujung pada ditemukannya keadilan. Pak Hasto dalam podcastnya Akbar Faisal mengatakan soal Formula E ini memang sesungguhnya ingin untuk menjerat Pak Anies. Dan ini juga selalu dikaitkan dengan elektabilitas Pak Anies yang selalu hidup. Pak Anies ini bukan ketum partai politik, tidak berpartai, tapi elektabilitasnya tinggi. Satu sisi ini seperti gelas penuh, yaitu bisa menjadi daya tarik buat partai politik mengusung Anda. Tetapi kalau kita lihat dari downside-nya atau setengah gelas kosong, itu juga bisa menjadi ancaman bagi Anda yang setiap saat bisa dijerat kasus hukum. Saya merasa bersyukur sekali bahwa di dalam tubuh penegak hukum masih banyak orang-orang berintegritas yang mereka menjaga bahwa penegakan hukum untuk tujuan menghadirkan keadilan, bukan untuk tujuan politik. Ketika ada instruksi-instruksi politik menggunakan penegakan hukum dengan tujuan politik, mereka tahan tuh, dan terbukti di KPK saya dengar 19 kali gelar perkara soal Formula E. Tapi mereka-mereka yang berada di situ ya kita lihat tuh apa prosesnya dan menunjukkan bahwa hasilnya seperti yang kita tahu sekarang ini. Tidak. Pak Anies punya perasaan ikut bersalah nggak? Pak Tom Lembong jadi kena kasus karena termasuk militan mendukung Pak Anies. Ya, jadi Ros, yang dialami itu Pak Tom mengalami, itu yang terlihat publik. Banyak yang tidak terlihat publik, Ros. Yang diperiksa pajaknya, yang biasanya diambil sampel, punya unit usaha lebih dari 20. Biasanya diambil sampel, ini semuanya diperiksa dengan tujuan tertentu. Pemeriksaan begitu lengkap. Semua banyak sekali, bukan hanya itu. Saya bisa sebutkan semua, tapi kami milih untuk diam saja dah. Jadi ini menurut saya yang harus dikoreksi. Kalau kita menghormati demokrasi, maka satu, berikan ruang untuk oposisi. Berikan ruang untuk perbedaan. Dan ketika ada kontestasi, ya kontestasi itu pasti ada kontestan yang berbeda, bukan? Tapi apa kontestan yang berbeda kemudian harus dikriminalisasi, harus kemudian dipersulit secara administrasi pemerintahan. Kalau itu terjadi, maka mati demokrasi. Pak Anies tidak berpikir untuk masuk ke partai politik? Saya terusin sedikit soal Tom ini. Jadi punya beban moral, Ros, gimana tidak punya beban moral? Saya bersama Tom lebih dari 20 tahun, hampir 20 tahun sekarang. Saya sangat dekat, berinteraksi dekat, berjuang bersama dalam banyak hal. Yang kelihatan oleh publik kan ketika masa kampanye. Tapi sebenarnya persahabatan berjalan kita itu panjang. Dan orang soalnya mengkaitkan mengapa Pak Tom Lembong mendapat atau dijerat kasus seperti ini ada kaitannya dengan keterlibatannya dengan politik Anies Baswedan. Tentu, dan itu punya beban tanggung jawab moral. Karena itu saya mengikuti setiap fase persidangan. Kalau diizinkan datang menjenguk, saya menjenguk, tapi kan nggak boleh ketentuannya. Hanya boleh keluarga dan hanya boleh pengacaranya. Jadi
Walaupun ada orang yang bisa melakukan itu, tapi saya nggak mau melanggar aturannya. Jadi kita berkomunikasi lewat pengacara yang bolak-balik bisa menemui. Bahkan sebelum ke sini pun saya bertemu dengan pengacaranya. Jadi ada tanggung jawab moral, Ros. Karena itulah saya dan kita semua berjanji mendampingi proses ini sampai insya Allah keadilan ditemukan di ujungnya. Apakah menurut Pak Anies, Tom Lembong adalah tumbal politik Anies Baswedan? Mudah-mudahan bukan, karena ini bukan tumbal atau apapun. Tom adalah seorang yang mencintai Indonesia, yang apa yang dikerjakan adalah untuk Indonesia, dan dia mengerjakannya baik di dalam negeri ataupun di luar negeri. Seorang yang taat pada agamanya, beliau seorang Katolik yang taat, dan beliau orang yang lempeng lurus. Jadi karena itu ketika proses ini ada, saya berani bersaksi tentang integritasnya Tom Lembong, dan saya yakin begitu banyak orang yang selama ini berinteraksi dengan Tom juga merasakan itu. Yang membuat kita berjuang bersama itu karena kesamaan nilai. Pak Anies, banyak beberapa tokoh, katakan begitu, yang mereka menjadi kader partai politik besar supaya mungkin bisa lebih aman. Pak Anies pernah punya, Pak Anies menjelaskan dan waktu itu diinterpretasikan akan membangun partai politik baru. Seberapa benar persepsi itu bahwa Pak Anies akan membuat partai politik baru, termasuk ada deklarasi Partai Perubahan. Pak Anies, seberapa besar sebenarnya pembentukan Partai Perubahan atau apapun partai itu adalah memang dari Pak Anies? Tidak ada kaitannya, tidak pernah menjadi bagian, dan tidak menyetujui didirikan partai Perubahan termasuk saat ini, sama sekali. Tidak ada sama sekali kaitannya. Karena Nah, itu memang bahkan pernah Pak Anies klarifikasi. saya ingatkan, kenapa? Karena kita punya pengalaman di masa lalu, ada yang mendirikan partai tapi nggak mengaku. Oke? Dan itu yang saya sampaikan, jangan, karena saya tidak mendirikan partai sekarang. Karena itu jangan bikin. Karena kalaupun saya nanti membantah, pasti orang akan bilang, Pak udah sering tuh bikin begitu. Ya. Di satu sisi membiarkan, tidak. Jadi saya ingin tegaskan di sini, bukan bagian dari inisiatif saya, dan saya tidak menjadi bagian dari itu semua. Titik sampai di situ. Nah, jadi Pak Anies apakah saya mau berpartai nih? masuk partai politik ya. Atau memang membuat partai politik seperti yang waktu itu diinterpretasikan banyak orang. Kenapa saya tanyakan ini? Karena bagaimanapun juga pemimpin nasional itu membutuhkan kendaraan partai politik. Pak Anies sudah sekian lama menjadi seorang politisi tanpa partai politik. Mengapa tidak merasa perlu bergabung dengan partai politik? Saya tanya ini karena bagaimana Anda menjawab tudingan orang bahwa Pak Anies ini punya kesombongan sebagai seorang politisi tanpa partai politik? Ya, jadi berpartai itu hal yang lumrah, dan saya pun sempat di dalam percakapan dengan pimpinan-pimpinan partai pengusung ketika kemarin mengikuti Pilpres itu untuk menjadi anggota partai. Jadi bukan saya tidak mau menjadi anggota partai, saya sampaikan karena saya sudah mendapatkan dukungan maka saya akan menjadi anggota partai. Tetapi itu fair game. Fair, tetapi justru disampaikan kami ini bertiga yang ngusung. Lebih baik Anda tidak menjadi bagian dari salah satu, sehingga kami semua sepakat. Itu disampaikan oleh salah satu pimpinan partai. Nah, jadi saya sampaikan ini adalah soal waktu. Mungkin nanti akan ada waktunya. Saat ini belum. Tapi tidak ada bayangan untuk jangan berpartai atau alergi berpartai, sama sekali tidak. Jadi aku mau minta klarifikasi dari Pak Anies. Ini bukan tentang kesombongan seorang Anies Baswedan karena elektabilitasnya selalu tinggi, tapi bukan ketum partai, tidak partai politik. Jadi ini bukan tentang sebuah harga diri yang ingin menunjukkan bahwa bukan politisi partai politik, tapi tetap elektabilitasnya tinggi. Mudah-mudahan dijauhkan dari sombong, didekatkan dengan ikhlas, didekatkan dengan konsistensi, sama sekali tidak ke arah sana. Dan kami malah melihatnya begini,
saya ini memilih untuk berada di wilayah politik karena bawa misi kok. Misi itulah yang saya bawa terus. Itulah sebabnya kenapa ketika ada pilkada saya memilih untuk menyampaikan kepada publik pilihan saya. Karena saya bawa misi. Tapi kalau saya nggak bawa misi, saya absen aja. Oh, saya nggak ada urusan dengan ini semua. Tapi bawa misi. Misinya apa sih? Saya ingin Indonesia lebih adil. Saya ingin Jakarta yang lebih setara. Itulah sebabnya kenapa saya berada di wilayah publik. Dan ketika di wilayah publik itu mengharuskan untuk nanti ikut partai, menjadi anggota partai, itu bagian dari mengemban misi. Tapi ketika tidak ada yang mengharuskan juga, ya misi itu tetap saya bawa juga. Nggak ada urusannya dengan di partai atau tidak di partai. Ikut pilkada, tidak ikut pilkada. Karena tadi Pak Anies mengatakan mengendorse tidak hanya di Pilkada Jakarta mengendorse juga calon dari PKS untuk Sumatera Barat, lalu Jawa Barat, Nasdem, lalu Jawa Timur, PKB. Sudah ditinggal partai politik kok masih mau mengendorse paslon dari partai politik yang nyata-nyata sudah meninggalkan Anda? Ya. Biarkan itu menjadi catatan yang direkam oleh publik. Bagi saya, rekam jejak yang saya ingin kerjakan adalah saya ingin membantu, saya ingin ikut kontribusi ketika ada orang yang saya yakini baik dan tepat untuk memimpin di sebuah wilayah. Dan ini tentang masa depan, bukan tentang masa lalu. Jadi saya melihatnya ke depan saja. Apapun yang sudah terjadi kemarin, sudah lewat itu. Kita catat, kita ingat. Tapi jangan sampai keputusan tentang masa depan itu tergantung kepada peristiwa di masa lalu. Jadi saya melihat ketika ada itu nice line sih, well said. Jangan sampai keputusan masa depan selalu tergantung dari apa yang terjadi di masa lalu. Justru kita harus menengoknya ke depan. Nah, publik juga bisa, ini kan sebuah sikap publik. Kalau sikap publik itu artinya apa? Diketahui oleh publik, direkam oleh publik. Nah, saya ingin apa yang menjadi misi itu. Kemarin kan saya membawa misi untuk keadilan, kesetaraan, kebersamaan. Nah, sekarang saya lihat siapa di antara mereka yang bisa dititipkan misi itu. Nah, itu saya titipkan. Jadi belum ada sama sekali rencana untuk membuat partai politik? Belum. Oke. Jadi belum. Jadi kalau ada yang Even ormas misalnya? Mungkin kita akan buat perkumpulan ya untuk kita berkarya, ada sesuatu yang dikerjakan untuk masyarakat. Tapi bukan dalam bentuk partai politik saat ini. Jadi kalau ada yang mendirikan atas nama Anies, itu jelas salah. Baik. Bukan. Terima kasih untuk klarifikasinya Pak Anies. Terima kasih juga menyempatkan waktu, kita sudah rekaman di siang hari ini. Karena saya tahu Pak Anies hari Kamis hari ini harus menghadiri puncak Hari Guru Nasional di Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Iya, Hari Guru acaranya bersama lengkap sih, ada presiden, ada para menteri, acara Hari Guru, dan ini bagian dari menghormati guru. Karena itu saya merasa ya saya perlu hadir, saya harus hadir kalau acara menghormati guru. Terima kasih sudah menyempatkan waktu di Rosi. Rasanya ini nanti akan jadi pemberitaan. Wow. Terima kasih sudah mengundang, terima kasih sudah diskusi. Bersyukur juga akhirnya diundang juga di instansi pemerintah. Terima kasih. Terima kasih, sama-sama. Terima kasih juga sudah menyaksikan Rosi. Sampai jumpa Kamis depan, tetaplah di Kompas TV Independen Terpercaya.